karena dia nego, dia suruh nego saja. Coba kamu hafal nama Buddha Amitabha. Ya, biasanya bisa tertolong. Pertama awalnya dia ragu, tetapi dia coba. Dia tidak ada pilihan sesuai. Ya, akhirnya dia mulai melafalkan nama Amitabha. Satu hari dikatakan di cerita itu sesuai, dia melafalkan 20.000 kali. Nah, kita cuma lafalkan berapa kali sesuai? 100 kali. Ya, nanti lo usah cerita kenapa banyak. Ya, dia lafalkan 20.000 kali hingga sampai harinya, hari H, dia akan dioperasi di Kurek. Ya, sampai hari H-nya dia pergi ke rumah sakit bareng sama Seci itu menemani. Ya, lalu dia periksa ke dokter, mau dioperasi saat itu, dokter periksa. Ketika dokter periksa, dokter kaget. Kenapa kaget? Bayinya tidak ada. Nah, lalu dokter heran, loh, gak mungkin gak ada. Ini jelas ada. Ulang lagi, cek sekali lagi. Begitu dia ulang cek sekali lagi, bayi sudah hilang. Sesi lihat, kemana bayinya? Bayi terlahir ke Sukawati. Kenapa bisa terlahir ke Sukawati? Mama hari-hari lafal nama Amitabha. Masuk akal nggak? Enggak. Tidak. Inilah di luar logika. Ya, di luar logika kita manusia. Nah, sesi lause kenapa mesti banyak? Jadi yang lause baca cerita-cerita para master sesi mukjizat terjadi ketika mereka rata-rata lafal lebih banyak. Kenapa lafal lebih banyak? Efeknya bisa terjadi yang lebih ekstrim, yang lebih sangat membantu. Karena ketika orang di posisi yang pasrah, sudah tidak ada jalan lagi sesi, dia pasti akan lafal lebih banyak. Betul gak? Karena dia hanya tahu ini mudah-mudahan bisa menolong saya, dia lafal lebih banyak. Lalu kalau orang lafal lebih banyak sesi, logikanya bagaimana dia punya karma buruk itu bisa terkikis? Karena tadi masih ingat, lafal satu nama Amitabha, pahala besar luas tak bertepi. Kalau dia satu hari lafal 20.000 sesi, dia bikin pahala berapa besar? Ya, jadi bukan Buddha Amitabha merubah dia punya karma, tidak. Masih ingat? Buddha Gautama Sejamonifo begitu ahli, begitu sakti, begitu luar biasa. Tetapi ada 4 hal yang Buddha tidak bisa rubah, tidak bisa lakukan kepada manusia. Masih ingat apa itu? Nah, 1, tidak bisa rubah karma. Tidak akan merubah karma. Itu nomor 1. Ya, terus yang kedua apa? Tidak bisa membuat orang menjadi bijaksana. Orang mau belajar sendiri menjadi bijaksana. Yang ketiga, semua ajaran Buddha yang begitu banyak tidak bisa diserap oleh manusia. Tidak bisa paksa orang bisa mengerti, memahami. Mau Ehipassiko. Tahu Ehipassiko? Datang, lihat, ya. Yang keempat, Buddha tidak bisa membuat orang bodoh mengerti apa yang Buddha sampaikan. Ibarat kita menyiram tanaman tanpa akar, tidak akan tumbuh. Nah, balik yang pertama tadi, karma tidak bisa dirubah Buddha. Tetapi orang ini seolah-olah karmanya berubah, seolah-olah, ya kan? Dia tidak jadi langgar sila. Si orang tadi tidak perlu bunuh babynya, baby hilang sudah. Bukan karma berubah, tetapi pahala itu ada. Pahala yang dia buat ribuan, puluhan ribu satu hari, berapa hari dia lafalkan, itu
yang jaga dia. Itu yang membuat Sesiu Sece Lause selalu mengatakan begini. Kenapa Buddha bilang yang tadi jangan buat kejahatan, buat kebajikan. Kalau kita buat kejahatan Sesiu Sece, percayalah, karma buruk akan ditarik. Nah, yang buruk yang akan berbuah. Sebaliknya, ketika kita buat kebajikan, yang baik yang ditarik. Sama si Sionan tadi, dia lafal begitu banyak, pasti yang baik yang datang. Namo Amitobo. Ada yang mau bertanya sampai sini atau ada yang mau sharing? Ayo silakan. Di sini. Kalau ada. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau sharing? Belum ada sepertinya. Lause saya. Ini nanya nih. Silakan. Baru ibu. Namo Amitobo, Lause. Saya Firlan. Saya pulang dari tempat ibadah sampai rumah, saya numbuk ramuan buat minum. Tapi di belakang saya seperti ada yang jalan gitu. Waduh. Jalan kriming di sini. Terus saya panggil adik saya, ini kenapa pundak Dede? Oh, ini ada yang ngikutin gitu. Oh. Ini ada yang ngikutin, dia tepak-tepak. Pulang kembali katanya, kembali ke asalnya katanya, ke tempatnya. Jangan ganggu. Apa itu satu makhluk atau apa? Setelah itu hilang gitu. Oke, Iya. itu satu makhluk atau apa? Iya, Laus. Oke, Sece. Terima kasih. Ya, terima kasih Sece. Ya. Kalau Sece tanya sama Lause hari ini, Lause tidak ada bayangan. Ya. Tetapi kalau seperti yang Sece ceritakan, bisa saja makhluk. Ya, tujuannya apa kita tidak tahu. Nah, tetapi biasanya Sece Lause sarankan kalau kita ketemu hal-hal yang seperti itu, cepat lafal nama Buddha. Nah, kalau kita lafal nama Buddha, ada 3 macam makhluk. Ingat, ya. Satu, kalau kita lafal nama Buddha, ada makhluk yang suka dengan kita melafalkan nama Buddha, dia akan ikut lafalkan. Ya, ini master yang kasih tahu. Yang kedua, ada makhluk yang tidak suka kita melafalkan nama Buddha, dia akan ganggu kita karena dia tak mau kita melafalkan nama Buddha. Kalau ketemu yang begini Sesiu Sece, ingat, jangan berhenti. Ya, jangan berhenti. Jadi jangan sudah lafal-lafal, tahu-tahu dia ganggu, takut diem, makin jadi. Ya, yang ketiga tipenya adalah makhluk masa bodoh. Kita kalau lafalkan, ya sudah, kamu lafalkan saja. Nah, Lause sudah pernah cerita belum? Awal-awal Lause info diganggu makhluk. Udah pernah belum? Belum. Oh belum. Oke, Lause cerita ya. Ini salah satu yang buat Lause yakin dan percaya dengan Namo Amitobo. Awal Lause mengenal Namo Amitobo, kalau nggak salah waktu itu baru 2 minggu saja Lause mulai menghafal Namo Amitobo. Tetapi ketika itu masa-masa masih COVID ya, masih ada COVID. Nah, Lause pagi-pagi jam 3-an subuh Lause bangun karena masih semangat waktu itu ya. 3 subuh bangun. Terus Lause waktu COVID gudang Lause rubah menjadi ruang meditasi di lantai atas. Jadi Lause naik ke atas, Lause lafal Namo Amitobo. Jam 3 sama malam-malam jam 9 ke atas. Nah, pada waktu itu, Lause biasa ditemani sama anjing Lause. Lause bawa anjingnya. Di depan ini ada jendela, jadi buka jendelanya subuh-subuh itu.
Lause Nienfo, anjing itu biasa tidur di depan lause atau di samping. Hari itu ketika terbangun jam segitu, kok perasaan gak enak. Nah ini kejadian nyata. Kok perasaan gak enak hari ini ya? Seperti di atas ada sesuatu. Ini mau ke atas apa tidak? Tuh, lause masih ingat tuh. Mau pergi enggak ya? Pergi enggak ya? Sudahlah, cuci muka, gosok gigi seperti biasa, pergi. Terus anjing lause gak mau ikut hari itu. Wah, langsung paksa gendong. Biasa enggak? Lause naik ke atas, dia kucuk-kucuk ikut. Nah, hari itu enggak. Tapi karena enggak tahu apa, gendong, bawa ke atas. Begitu sampai di atas di ruang meditasi, biasa lepasin dia tidur-tiduran, langsung balik turun ke bawah. Nah, maksud tinggal sendiri di atas, hati was-was, tetapi tetap lafal namo Amitofo. Baru lafal namo Amitofo belum ada 10 kali. Ya, tiba-tiba di ruangan itu dikelilingi oleh makhluk gede hitam banyak banget. Waduh, langsung ini terus Nienfo turun ke bawah, lari itu pilihannya. Jadi lause di tengah-tengah kayak gini, ini berdiri gede-gede banyak, tampangnya luar biasa. Tapi lause kuatkan, tutup mata, Nienfo terus. Namanya kita baru-baru, Nienfo pun gak tenang. Kan sudah lihat tuh makhluknya. Berani gak? Tapi berani saja. Apa yang terjadi sisi-sisi? Gak lama kemudian, tiba-tiba di luar jendela itu, ya, menjadi keluar sinar terang. Ada 3 bimbu lagi duduk persis kayak gini, terbang keliling 3. Lause masih ingat, ya, keliling 3 menjadi terang. Lalu salah satu terus masuk ke ruangan. Begitu masuk ke ruangan, ruangan jadi terang. Makhluk yang tadi banyak sirna sudah. Lalu lause masih ingat, semacam biku itu warna emas semua badannya. Di depan Nienfo bareng. Ini pengalaman luar biasa lause. Di luar tetap muter-muter dua. Nah, ya, setelah itu lause hatinya yang tadi gak menentu, tiba-tiba damai. Hati tiba-tiba tentram. Tutup mata, Nienfo terus. Seperti biasa, buka mata setelah Nienfo, itu sudah tidak ada. Sudah hilang semua. Ini yang lause alami. Nah, pasti seperti CC tadi. Kalau kita mengalaminya gitu, jangan stop. Ingat, kalau kita stop ya sudah, kita dikuasai. Ya, sama ada satu CC di Simpak apa Ciracas di Parung Panjang Vihara. Dia lagi lafal juga baru-baru dicekek. Tuh, datang cekek dia. Tapi untungnya dia tidak stop, dia terus lafal itu mental. Nah, sesi ingat, nama Buddha begitu besar, ya, makhluk-makhluk itu nggak ada apa-apa. Yang membuat seolah-olah nama Buddha kalah dengan makhluk itu pikiran kita. Ya, kita yang takut, kita yang stop, yang berhenti. Nah, ya, jadi nih kalau kemana-mana pergi jalan-jalan kan langsung suka bilang sambil Nienfo ya. Kalau misalnya kita lewat tempat-tempat yang energi negatifnya besar, kita was-was kan, deg-degan kan, Nienfo. Nah, kalau Nienfo-nya tidak mempan, masih takut, lause selalu ajarin, bayangkan rupa Buddha, terus taruh rupa Buddha di samping kita. Rupa Buddha ikut kita, pasti hati tenteram. Namo Amitofo. Ada yang mau bertanya? Tiga. Ini mana? Silakan. Namo Amitofo. Ya, jadi apa? Nah, pertanyaan. Saya mau berbagi cerita. Ya, seperti biasa kalau di sini umat yang setelah kebaktian
belum dijemput, saya temenin sampai ya. Intinya biar semuanya berjalan dengan baik, tidak ada apa-apa ya. Setelah itu akhirnya dijemput ya Rose. Nah, udaranya sih udah mulai dingin kayak mau hujan gitu kan. Akhirnya hujan juga rintik gitu ya. Tapi saya sama Romo pakai jas hujan, pakai motor ya. Terus selama itu kita ya benar tadi info berdoa gitu ya. Terus perasaannya ada yang bilang itu kayak ada yang sebentar lagi sepertinya hujannya akan besar. Akhirnya saya bilang pintu ruko yang pertama itu masuk, tapi karena motor lagi kencang terlewati pintu pertama. Akhirnya pintu kedua saya bilang kalau ada pintu lagi masuk ke ruko gitu, masuk kita berteduh gitu. Udah belum besar hujannya. Akhirnya di situ ada bisikannya gini, Ustaz. Berteduh, nanti di situ ada bangku 2 bisa bangku duduk, tunggu saja di situ. Jadi saya beserta suami ya, waktu itu saya berteduh. Hujannya sangat besar sekali, sampai angin sampai terlihat itu ya. Saya nempo terus. Ya, di situ kesaksian saya yang saya alami di sekitaran saya duduk. Tidak ada hujan, tidak basah, sampai nempo ke bukti, cuma ada sedikit bocor, jadi saya pindahkan bakunya cari yang tidak terlalu bocor gitu ya. Lagi nempo itu selingkaran itu kira-kira dalam lingkaran saya tidak ada hujan gitu. Sampai terus saya nempo terus ya sampai kilas, pokoknya beberapa kali yang kemarin tuh. Nah terus tiba-tiba pintunya kebuka tuh rolling door pokoknya. Saya sedikit dibilang kaget sih, cuma maksudnya kita mau yang berteduh, tapi belum sampai terucap saya diberi minuman, makanan. Iya saya bilang kebetulan saudara kita yang setelah mungkin sembahyang ya, misalnya pakai kain bukan sarung. Dia bilang, Pak saya mau berteduh. Setelah saya terima itu, ya terima kasih Pak, saya dikasih makanan kecil ya, masih hujan ya. Terus akhirnya saya masih berteduh, terus berdoa terus akhirnya berteduh juga, dan saya melanjutkan jalan. Bapak itu keluar itu, Pak terima kasih, saya balik lagi bangkunya. Om Tauhud sampai rumah selamat, tapi perjalanan ada lagi pohon itu tumbang sampai 2 jalur jalan itu kemakan pohon, tapi kita berusaha sabar. Warga setempat potongin pakai tutupin jalan. Iya, pakai golok gitu ya. Jadi bisa buat melewati motor dulu, kalau mobil nggak bisa. Tapi Om Tauhud sampai rumah dengan selamat. Itulah saya bilang luar biasa kita kalau memang nempo dengan kesungguhan itu memang suatu luar biasa mujizat. Oke. Kanan Cece, aplaus yuk. Cece dari cerita ini lihat Cece Romo hebat. Ya, kenapa hebat? Ya, ada yang mau beritahu. Mungkin Cece kalau dengar cerita ini biasa saja, tapi kalau langsung dengar tidak biasa. Di mana tidak biasanya? Ada yang bisikan. Siapa yang bisikan itu? Itu para bodhisattva ataupun Buddha yang ikut jaga kita. Ya, suruh berteduh. Terus saya bilang, kok di sekitar saya hujan gak turun? Ini sudah beberapa cerita. Ya, sudah beberapa cerita. Kalau orang yang tidak tahu sesuatu kita kasih tahu hal ini, oh karang cerita, you bohong, tidak sesuatu. Ini yang tadi Rasul bilang di luar logika. Ya, yang penting gini, ketika menghadapi kesulitan, kita pasrah seperti senjata info terus itu pasrah, Buddha akan tolong. Tetapi kita jangan menguji Buddha. Bagaimana jangan menguji Buddha? Ini saya mau coba, saya info bisa atau tidak? Jangan. Ya, pengalaman Lause ini tidak akan berhasil. Ya, ketika kita pasrah akan berhasil. Satu lagi, ada pohon tumbang. Terpikir gak kenapa disuruh stop? Lause tidak tahu.
bisa saja pohon itu mungkin karma buruk sesiu seje sama romo. Bisa nggak? Sangat bisa. Hanya kita tidak tahu. Ya kan? Kita disuruh istirahat, disuruh berteduh, ada lagi tuh izin datang kasih minum, coba. Nah ya, jadi sesiu seje yang penting yakin ya, Buddha pasti tolong. Namo, amin. Ayo, siapa lagi? Oh iya, mana dulu, ayo. Ya, boleh. Romo udah pegang. Sebentar ya, Sece. Yang penting jangan lupa pertanyaannya. Ayo, Romo silakan. Romo, saya mau nanya. Iya, silakan. Dulu di zaman Sang Buddha itu ada namanya Ratu Malika. Ratu Malika. Itu karena baiknya luar biasa, bikin wihara, dananya banyak. Tapi di detik-detik dia mau meninggal, dia melihat karma buruk dia, langsung masuk neraka gitu. Nah sekarang untuk kita yang masih hidup, bagaimana caranya supaya pada saat detik-detik kita mau meninggal, kita tidak melihat karma buruk itu? Persiapan kok yang Oke. persiapan. Sesi begini. Oke. Lause kasih satu cerita. Seorang biku yang dia menceritakan bagaimana orang ketika sampai ajal. Ya, ketika sampai ajalnya. Biku ini mungkin Lause pernah cerita juga, yang dia bisa ke alam dewa, dia bisa ke alam mana saja, sama dewa sudah pegang-pegangan karena dia punya meditasi yang sangat luar biasa. Biku ini dari Thailand. Dia bilang, Romo, salah satu orang kalau mau meninggal, ya itu di depan dia itu muncul satu layar. Layar ini keluar flashback apa yang dia sudah lakukan. Ya, nah seperti tadi itu, mungkin dia lihatlah karma-karma buruk yang dia sudah lakukan ya. Lalu dia lahir ke alam samsara. Pertanyaan Romo, bagaimana caranya supaya kita tidak lahir ke alam samsara? Nah, tentu kita sudah mengikuti pintu Dharma ini. Caranya adalah dengan lafal Namo Amitopo. Ya, kenapa lafal Namo Amitopo? Kita bisa tidak lahir ke alam samsara. Sesungguhnya kalau orang awam, ya sampai ajal sesungguhnya, ya itu ibarat Master mengatakan, ibarat kalau kita ada alat itu yang ukur detak jantung, tahu kan? Nah, jalan, ini udah sekarang nih. Jalan, ini udah sekarang nih. Kalau dia sudah selesai sudah kita di dunia. Betul? Nah, kalau kita tempo, ya, sebelum dia kita sudah jalan. Kita sudah naik teratai kita. Ini beberapa master yang bicara. Kalau kita nyempo, ya, sampai ajal dia berhenti, kita sudah jalan, maka orang yang lahir ke Sukawati tidak akan menderita. Yang paling menderita sesungguhnya saat roh lepas dari badan. Sang Buddha mengatakan ibarat kura-kura dilepaskan dari cangkangnya. Sakit nggak? Sakit. Di mana sakitnya? Bayangkan aja kuku kita kalau dicabut, sakit nggak? Baru segede ini nempelnya. Coba kura-kura satu punggung ini dipaksa. Sakitnya sangat luar biasa. Kalau kita lahir ke Sukawati, kita tidak alami itu. Kita sudah duluan jalan. Ya, jadi Romo, kalau pendapat Lause, supaya kita tidak terlahir di situ, alam samsara, lahirlah ke Sukawati. Kenapa kita disuruh info dari sekarang? Sedangkan Lause di tekad 18 itu ditulis cukup 10 kali saja genap, tidak langgar garuda karma, tidak langgar pancanantarya atau dosa besar, akan lahir ke Sukawati. Kenapa harus dari sekarang? Kenapa? Kan cukup 10 saja sampai ajal. Pertanyaannya, siapa yang tahu ajal datang kapan? Siapa yang tahu nanti kita mau ajal sehat-sehat, baik-baik seperti hari ini? Siapa yang tahu saat mau ajal kita itu nanti
tidak pakai selang di hidung? Tidak menderita? Siapa yang tahu saat ajal kita tidak koma? Tidak pingsan? Kalau kita pingsan, kita sudah tidak bisa lafal nama. Betul? Kalau ada selang, kita sudah menderita, kita sudah tidak bisa lafal. Gampang saja. Sesiu-sesiu pasti pernah sakit. Ketika sakit sudah berat, sudah parah, ingat gak tiap hari Nempo? Pasti lupa. Nah, Nempo saja satu kali, parah sakit, aduh mahnya sakit. Nah, ini kita manusia. Kita ingat sakit baru sakit mah. Kalau mau mati, mau meninggal, sakitnya sangat luar biasa. Kita pasti sudah lupa. Kalau kita Nempo dari sekarang, seperti tadi sejak tadi itu yang luar biasa. Ya, karena mau hujan saja sudah ingat Nempo terus. Salah. Ketika mau ajal kita ingat, karena sudah terbiasa. Ya, sudah terbiasa kita Nempo. Makanya kita Nempo. Kalau kita Nempo ajal mau sampai, kita sudah senang, bukan takut. Kenapa? Mau ketemu Buddha, mau pergi ke Sukawati. Orang mau meninggal sesiu-sesiu takut karena tinggalkan keluarga. Betul? Anak saya bagaimana? Istri saya bagaimana? Mama saya bagaimana? Ini yang bikin orang takut. Ya, tetapi lahir ke Sukawati. Kenapa tidak perlu risaukan keluarga? Satu, sesiu-sesiu, keluarga kita sudah bawa karma masing-masing. Betul? Buddha saja tidak bisa rubah karma keluarga kita. Kita bisa rubah nggak? Nggak bisa. Ya, yang kedua, kita mau tolongkan keluarga kita kan? Lahir ke Sukawati, jadi Bodhisattva Avaivartika akan bisa tolong keluarga. Ini pasti. Nah, tetapi kita ini jamnya ngantuk. Gak apa-apa ya, kita cerita terus ya, kita sampai kasih tahu. Karena kalau udah cerita gini, saya suka lupa jam. Nah, Papa malam minggu ya. Sesiu-sesiu, apa yang bertanya nanti tahan ya. Sesiu-sesiu, kalau Lause bilang bahwa lahir ke Sukawati, jadi Bodhisattva Avaivartika, katanya bisa tolong keluarga. Kenapa Lause sampai hari ini tidak ada satupun yang cerita bahwa dia ditolong leluhurnya yang sudah lahir ke Sukawati? Betul? Sesiu-sesiu, kita berpikir, manusia berpikir bahwa kalau ditolong itu langsung di depan mata. Jadi nih, sesiu jatuh naik motor, mau ditolong angkat, orang datang angkat. Betul? Ya, saya nggak punya uang, ada segepok uang. Ini pikir manusia. Kalau Bodhisattva nolong bagaimana? Tidak akan tahu. Sesiu-sesiu hari ini hadir di sini tanpa ada yang sakit. Sesiu-sesiu pikir itu tanpa pertolongan dari Yang Maha Kuasa, Bodhisattva, para Buddha. Tidak pasti. Hanya kita tidak tahu. Ya, jadi sesiu-sesiu Bodhisattva tolong kita tidak hadir di depan mata. Ya, dia bisa tolong dengan cara dia. Kita hanya berpikir cara kita. Salah. Cara Bodhisattva tidak akan pernah terpikir oleh kita. Namo Amitomo. Ya, ayo sesiu. Namo Amitomo. Kata Lause kan ketika kita mau jalan kemanapun kita harus ingat nama Amitomo. Terus kemarin juga saya alami kayak gitu. Ketika saya kan naik kapal terus mau naik boat kan, mau masuk ke goa di dalam lake. Ceritanya itu ombak bener-bener. Terus ada teman, wah sangat boleh ombak kayak gitu. Saya buat kamu juga itu menurut saya nama juga bayar.
Mana mic-nya? Ayo maju. Ya, tapi Masuk kamar. Padahal ada yang sebagian sih nggak lihat kalau saya kan nggak jelas sama teman-teman yang ada di gila. Kalau nggak jadi terus langsung tenang, terus ombak juga meredah, terus pas jalan cuma disebut langsung itu kita bisa lewatin gua itu. Terus kita bilang kan sama leadernya, dia bilang kalau misalnya ini air setinggi itu kita nggak bisa lihat dengan gua itu, kita juga nggak bisa masuk gua itu, ini begitu sekali katanya. Kenapa ini air maksudnya nggak pasang ya, kita bisa lewatin gitu. Terus sekali sore siang itu pas makan siang langsung kita udah harus pergi dari sini karena mau ada badai katanya. Kita sangat beruntung sekali pas kita keluar dari situ mau ada badai katanya gitu. Terus saya berpikir juga apa yang kata Lawson itu ya, kita harus nggak lupakan itu nih terobosan itu dia yang saya alami begitu Lawson. Aduh saya kira ombak itu udah kayak apa? Aduh itu benar Lawson. Tapi karena itu kekuatannya itu juga ya. Jadi itu dia dikasih terang, terus ketika kita mau berangkat juga terus langsung diberitakan mau ada badai gitu, jadi kita nggak kena badai itu gitu. Oke, terima kasih. Jadi kejadian itu ya apa penyebabnya? Tunjuk. Nah, kalau kita orang yang info kita sadar karena seci info lafal namo anu tomo seci mungkin itu seperti terdengar biasa saja, tetapi kalau kita yakin seci itu karena seci info. Jadi dikondisikan sedemikian rupa. Nah, tadi orang pasti di sekitar kita bilang aneh ya, tadi padahal begini, padahal begitu. Biasanya begitu suci. Kalau kita dikatakan begitu suci, ingat jangan jadi sombong. Nah, jangan ini karena begitu. Jangan. Buddha tidak seperti itu. Ya, kita bersyukur saja pada Buddha. Buddha sudah mau jaga kita. Ya saja. Namo, Amitomo. Ayo siapa lagi? Nah, bentar ya sesi dulu, masih ada satu. Selamat malam, nama Amitomo. Malam, Cici. Saya mau nanya, saya waktu makan nasi, tiba-tiba ada semut hitam jatuh dari atas, tapi di sana nggak ada. Semut hitam jatuh. Oh, dari atas. Ngamuk. minggu orang kecamatan nih. Dari atas, tapi nggak ada. Ngamuk terbang. Kenapa ya? Ada semut hitam jatuh. Ya. Saya nggak bohong. Iya saja. Terus sama ini loh, setiap jam 11 ya atau setengah 12 saya sembahyang di rumah kan ada altar ya, sembahyang terus bacanya nama juga. Oke, iya saja. Oke, terima kasih. Iya. Oke, sama seperti sesut tadi yang seci itu jatuh 2 kali, Lause tidak ada bayangan juga, Lause tidak tahu. Nah hanya gini seci, ketika terjadi itu menurut Lause pasti jadi pikiran seci. Hingga hari ini seci bertanya, ya kejadiannya sudah lama tapi seci Jangan begitu, Romo. Bagus kan? Langsung lupa mu. Bagusnya di mana? Yang ngatur jadi hilang. Nah, kecil gini. Kalau ada kejadian begitu lagi, kita tidak tahu ini artinya apa, tujuannya apa. Sece biasakan hafal namo Amitomo. Ya, kalau semut tadi jatuh, jangan sampai dia mati karena saya. Ya, doakan dia lahir ke alam bahagia. Itu aja, hati Sece tenang setelah itu. Oke Sece, namo Amitomo. Ayo silakan. Saya juga mau tanya Lause ini. Iya silakan. Dari tadi
apa namanya yang menyampaikan pertanyaan ini yang berhasil gitu. Lause. Saya belum dengar gitu. Saya belum dengar yang bilang, Lause saya hafal kok nggak dapat apa-apa gitu. Semuanya dapat ini Lause ya. Oke. Yang saya mau tanyakan begini Lause. Apakah pelafalan itu ada triknya sehingga dia lebih berkualitas atau lafal saja Lause begitu? Karena setiap orang melafal itu hasilnya pasti beda-beda. Nah, apa yang bisa membedakan satu orang dengan yang lain gitu ya? Mungkin satu orang melafalkan 10 kali dapat 10 juta, satu orang melafalkan 30 kali cuma dapat gopek gitu loh. Jadi ada triknya kalau sehingga lafalan kita itu berkualitas. Terima kasih Lause. Terima kasih Romo. Session ini pertanyaan bagus. Ya. Lafal Namo Amitomo, kenapa satu orang dan orang lain berbeda? Pasti beda. Kenapa pasti beda? Ingat, yang manjur ini 6 kata Namo Amitomo ini bukan kata Namo Amitomo-nya saja, tetapi ketika kita lafal, efek 6 kata ini buat pahala. Betul kan tadi kan? Pahala ini yang merubah kita punya karma buruk menjadi terkikis. Karma baik bisa berbuah karena dia bertambah. Ya. Lalu kenapa beda setiap orang? Masing-masing orang karma berbeda. Mungkin kalau Lause perlu lafal satu hari 50.000 kali baru bisa berhasil. Sece lafal 20.000 kali baru bisa berhasil. Tergantung. Jadi gini, ini menurut pengamatan Lause ya Romo ya. Karma baik buruk maupun baik, dia akan berbuah di diri seseorang. Dia sudah dekat. Waktu sudah dekat. Tinggal tunggu nih karma penunjangnya mana? Terus dia lahir. Dia jadi. Ya kan? Kalau yang buruk ini mau, tapi karena kita lafal terus yang banyak, ya, semakin banyak semakin baik, mungkin yang buruk makin jauh. Karena pahala banget. Ya, ini yang buat kita satu dan yang lain tidak sama. Romo tadi bilang, yang cerita ini semua sudah berhasil. Yang tidak berhasil bagaimana? Sesi yang tidak berhasil. Karena apa? Cerita belum ada. Yang sudah berhasil, cerita sudah ada. Bukti sudah ada. Betul? Lause mau kasih satu cerita tentang Pata Cara. Ada seorang wanita di zaman Buddha namanya Pata Cara. Ya, Pata Cara ini seorang gadis yang sangat cantik, tinggal di keluarga yang sangat kaya. Dikatakan papanya ini tinggal di rumah beristana 7 lantai. Pata Cara begitu cantik, begitu pintar. Orang tuanya ingin menjodohkan dia dengan pemuda-pemuda kaya. Tetapi Pata Cara jatuh cinta kepada pelayannya. Pelayan artinya miskin kan? Orang tua tidak setuju. Pata Cara dan pelayan tetap menikah, meninggalkan rumah orang tua. Begitu dia meninggalkan rumah orang tua, hidup di kota lain, dia mulai bekerja keras karena tidak punya uang, tidak di rumah papa mama yang kaya. Ya, dia bekerja keras sepanjang waktu, lahirlah satu anak pertama yang sudah balita. Lalu dia sedang hamil besar. Ya, ingin lahir anak kedua. Dia bilang sama suaminya, "Ayo, saya kangen papa mama. Ayo kita pulang yuk ke rumah papa mama, yuk lihat papa mama." "Oh boleh," suaminya bilang. "Ayo." Mereka pun bersiap-siap, lalu mengadakan perjalanan balik ke rumah orang tua. Di tengah perjalanan ke Sulsece, mereka bertiga apes. Si suami ini dipatung ular berbisa. Suami meninggal di jalan. Pata Cara sangat sedih. Ya, suami yang sudah meninggal dikuburkan, dia tinggal berdua sama anak yang balita. Ini hamil besar. Ya, anak balita
mulai dipegang, tetap melakukan perjalanan ke rumah orang tua. Baru jalan gak berapa lama, dia sakit perut, mau melahirkan. Akhirnya dia melahirkan seorang diri sama anak kecil tadi, balita. Ya, setelah bayinya lahir, masih bayi, dia gendong bayinya, satu bayi digendong, satu dipegang, ditenteng. Mereka tetap jalan pergi ke rumah papa mama. Gak lama lagi jalan, tiba-tiba turun hujan deras. Hujan deras, sungai pun meluap. Karena sungai meluap, Patacara takut si balita ini bisa keseret. Kan dia sedang gendong satu, pegang satu. Nah, dia bilang sama anak yang balita ini, dia taruh anak balita ini di atas batu yang tidak kena air. Dia bilang, kamu tunggu di sini, tunggu mama perintah, baru ikut. Dia taruh anak itu balita di situ, terus dia gendong babynya, dia seberangin sungai yang sudah mulai meluap. Ya, sampai di seberang, tiba-tiba dari atas seekor elang berputar-putar. Elang mengincar anak babynya. Ya, sampai di seberang, dia mau taruh babynya ini, elang mulai menyebar. Dia usir elang ini, khusus pergi. Si balita yang mendengarkan mamanya mengusir elang, dia kira mamanya suruh loncat. Yang balita pun loncat ke air. Mama tinggalin baby, kejar si balita. Balita hanyut di bawah air. Dia balik kejar baby di bawah elang. Semua hilang. Dia menjadi gila. Ya, tidak bisa terima yang terjadi sama dia. Lalu dia berteriak-teriak seperti orang gila, tapi tetap pulang ke rumah mamanya. Sampai di rumah mamanya sudah rata dengan tanah. Papa, mama, kakak, adik semua meninggal disambar itu banjir tadi. Semuanya memuncak. Tidak ada manusia yang tahan dengan situasi seperti ini. Betul ya? Nah, dia sudah gila, dia melepaskan pakaiannya, lari sana, lari sini, teriak-teriak. Bertemu dengan rombongan Buddha. Lalu murid-murid Buddha menghalangi dia agar tidak dekat sama Buddha. Buddha mendengar itu, Buddha bilang sama murid-murid Buddha, biarkan Patacara datang kepada saya. Patacara datang kepada Buddha, bernama Skara kepada Buddha, air mata bercucuran. Dia bilang sama Buddha apa yang dia alami. Ya, lalu Buddha memberikan kata-kata, memberikan dhamma kepada Patacara. Patacara mencapai penerangan Sotapati. Setelah mendengar dhamma dari Buddha, gilanya juga sembuh. Ya, setelah dia sembuh, dia capai Sotapati. Ya, dia pun pergi setelah dikasih pakaian. Lalu murid-murid Buddha merasa heran, merasa aneh, bertanya kepada guru, wahai guru, apa yang terjadi dengan Patacara? Gurunya bilang, kalian tidak tahu, Patacara ini di kehidupan yang lalu, dia pernah membuat sebuah pahala kepada Buddha. Karena dia buat pahala kepada seorang Buddha pada masa itu, dia capai Sotapati. Ya, capai Sotapati, lalu dia berjanji kepada Buddha itu bahwa di kehidupan berikutnya dia juga akan capai Sotapati. Karena di kehidupan ini dia ingin capai Sotapati, maka semua karma buruk dikikis. Kalau suami tidak meninggal, kalau anak tidak meninggal, dia tidak akan capai Sotapati. Betul? Persoalannya sejujurnya ada Buddha yang kasih tahu Patacara, ya kan, bahwa kejadian itu sebenarnya baik untuk kamu karena kamu mau jadi Sotapati. Kalau kita manusia di sini, siapa yang kasih tahu? Tidak ada. Seolah-olah tidak ada yang terjadi kepada kita. Betul kan? Tidak ada yang kasih tahu. Kamu sudah ditolong loh.
Ya, tapi percayalah, kalau pahala ini ada, pasti kita ditolong. Namo Amitobo. Sudah? Oh, ada lagi. Oke. Pastor, ini kan di data pelimpahan jasa, ini kan ada tulisan membalas 4 rugi besar, menolong mereka di 3 alam sengsara. Rugi besar itu apa Rasul, dan 3 alam sengsara itu apa Rasul? Mohon pencerahannya Rasul. 3 alam samsara, beberapa aliran, ada versi yang berbeda. Tetapi kalau kita di info itu adalah neraka, hewan, setan, kelaparan. Ya. Kalau 4 budi besar itu apa? 4 budi besar yang pertama adalah guru, yang kedua adalah orang tua, ya, yang ketiga adalah negara. Tahu kenapa guru? Guru yang membimbing kita. Tahu kenapa orang tua? Orang tua yang menghidupi kita. Tahu kenapa negara? Karena kita tinggal di negara. Ya. Terus yang keempat apa? Semua makhluk hidup. Kenapa semua makhluk hidup? Susu-suci. Kalau susu-suci tinggal sendiri, tidak ada makhluk hidup di sekitar susu-suci. Kebaikan apa yang bisa kita buat? Tidak ada. Karena ada susu-suci hari ini, nggak usah ada kesempatan hari ini sharing dhamma, ya, nggak usah diberi kesempatan buat kebajikan. Nah, itu saja. Makanya 4 itu, 4 budi besar. Ya, namo Amitobo. Sudah sampai jam kita? Cukup ya? Oke, kalau cukup sesi-sesi kita tutup sampai sini ya. Terima kasih sesi-sesi semua sudah hadir. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan manfaat dari pertemuan kita hari ini. Semoga kita semua dapat terlahir ke alam bahagia Sukawati, bersama-sama belajar menjadi Buddha. Namo. Terima kasih.